Shalom shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu lagi dalam pelayanan One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya. Saudara, biarlah Tuhan berbicara mengenai kita melalui firman-firman-Nya, yaitu di Filipi 2 ayat 11 ya. Filipi 2:11 di situ mengatakan, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga ya. Intinya seperti itu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biar Engkau sendiri yang berfirman, Engkau yang berkata-kata dan tidak kembali dengan sia-sia, karena Engkau yang mengawali dan mengakhiri semua terjadi atas kehendak firman-Mu dan rencana-Mu. Dan kami kasih dan kami serahkan dan Engkau mengasihi kami dan memberkati kami, yaitu subscriber, viewer, InShot video editing, demikian juga XL, sarana YouTube, demikian media-media lain, orang-orang yang sudah men-share firman ini kepada orang-orang lain dan mereka sudah menjadi berkat bagi sesamanya. Kami yakin Engkau bekerja sesuai dengan tuntunan-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak ada satu kuasa apapun yang lebih hebat daripada kuasa-Mu, dan Engkau sendiri yang bekerja, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang memiliki channel ini, dan Engkau sendiri yang memberikan jemaat-Mu untuk menonton video ini. Dan kami yakin banyak petobat-petobat sejati, banyak orang-orang yang mengalami pembaruan dalam hidupnya, ekonominya dipulihkan, sakit penyakit disembuhkan, segala akar kepahitan sudah dilupakan dan mudah mengampuni. Dan kami yakin pemulihan yang daripada-Mu sendiri, kasih Allah mengalir atas kami semua. Biar kuasa firman-Mu bekerja saat ini di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Filipi 2 pasal 2 ya, nanti bisa dibaca semuanya. Itu bahwa Allah mengajarkan kita untuk merendahkan hati ya. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, hendaklah kamu sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan dan sebagainya. Bisa dibaca di Filipi 2 pasalnya itu semua, supaya kita semakin mengerti Allah kepingin membawa kita kemana. Tetapi pada intinya saat ini kesimpulannya yaitu di ayat Filipi 2 ayat 11 ini. Jadi setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, itu berarti Roh Kudus sudah ada dalam dirinya ya. Itu nanti dicari sendiri ayatnya ya. Itu sudah saya bahas bolak-balik yaitu ya, bahwa tidak ada seorang pun dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Jadi kalau kita sudah bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, dan percaya dalam hati dibenarkan, dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu diselamatkan. Jadi kita harus percaya dalam hati, dari dasar hati dulu, yaitu dengan cinta yang dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kita memiliki anugerah dan kasih karunia itu, sehingga kita mengaku dengan mulut. Jadi apa yang keluar dari mulut itu terpancar dari hati kita. Jadi itulah kebenaran Allah mengajarkan harus dari dasar hati, kemudian baru kita ucapkan. Jadi kalau perkataan kita itu sering ngomong hal-hal yang duniawi, hal-hal yang negatif, hal-hal yang kurang positif, yang kurang membangun orang lain, dan kurang membuat menjadi berkat bagi orang banyak, yaitu hanya hawa nafsu kedagingan saja yang keluar untuk memuaskan hawa nafsu daging kita, berarti itu bukan dari Allah, saudara. Seperti yang kemarin sudah dibahas tentang season nasihat. Nasihat yang benar itu adalah nasihat yang murni dari Tuhan, dengan dasar cinta kasih yang tulus ikhlas, yang tidak ingin menerima imbal balas daripada orang yang kita berikan nasihat. Biarlah Tuhan sendiri nanti yang ngurus berkat-berkatnya itu, karena Dia adalah sumber berkat kita gitu loh. Nah, saat ini di Filipi 2 ayat 11 firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan adalah bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi kalau orang sudah bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hidupnya tidak bagi kemuliaan Allah Bapa, nah ini bisa menjadi tanda tanya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih mementingkan daging terus, yaitu Galatia 5 ayat 19, ya percuma, kita nggak akan menerima kerajaan Allah. Kemudian kita nggak masuk dalam pimpinan Tuhan, kita nggak masuk dalam pimpinan Roh Kudus, ya kita akan tertinggal dan kita nanti pindah rumah, saudara. Padahal kita ini diciptakan Allah dari kerajaan surga, ya toh. Nanti pulang pada saat Tuhan panggil kita pulang enggak di dalam kerajaan surga. Jadi gini loh, saudara, orang meninggal itu kalau versinya itu sebetulnya ada
dua versi ya. Memang Tuhan yang panggil, Allah yang panggil kita untuk kembali ke kerajaan surga, atau karena malaikat maut yang menjemput kita masuk dalam kerajaan neraka gitu loh saudara. Nah ini hati-hati saudara. Makanya kita itu jangan jadi bolonya bapak pendusta. Sekali lagi saya katakan jangan menjadi teman-teman bapak pendusta yang hidup di dalam Galatia 5 ayat 19. Itu jelas sekali saudara. Jangan mau ditipu, jangan mau dipikat olehnya, yaitu untuk kepuasan hawa nafsu. Akhirnya timbullah Galatia 5 ayat 19. Saya nggak mau menyebutkan itu ayat-ayatnya. Belajar dibaca sendiri. Jadi supaya ngerti. Kalau hal-hal negatif saya nggak mau saya. Itu kalau saya ceritakan itu nanti saya omongkan di sini. Itu berarti setan itu senang banget gitu loh. Wah, semakin dimuliakan setannya. Saya hanya memuliakan Tuhan saja. Yang saya ucapkan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemuliaan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu pribadi Allah, pribadi Roh Kudus yang ada di dalam Allah. Dan setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan itu ada Roh Kudus ada di dalam dirinya, maka pribadi Allah ini harusnya sudah ada di dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, perkataan kita, harusnya untuk kemuliaan nama Allah sendiri ya, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Makanya di sini katakan bahwa orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah bagi kemuliaan Allah Bapa ya, tidak ada yang lain. Kalau kita belum bisa memuliakan Allah Bapa di dalam kehidupan kita, katanya bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, berarti pengakuan kita Yesus Kristus adalah Tuhan itu adalah kedagingan, belum di dalam tuntunan roh. Hatinya belum, berarti hatinya belum. Karena kalau dari mulut itu terpancar dari hati. Makanya kalau Tuhan itu benar-benar dari dasar hati, dia tulus ikhlas, murni cinta, karena cinta. Dia melakukan itu semua karena cinta, karena Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia rela memberikan nyawanya bagi setiap orang yang percaya untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya kalau kita jadi anak-anak Allah itu rela memberikan diri kita ini untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, kata Tuhan. Itu bukti bahwa kamu mengasihi aku, Allah yang tidak kelihatan. Nah sekarang tolak ukurnya saudara, setelah baca Filipi pasal 2 itu semua dari awal sampai pasal 2 semuanya dibaca aja, yaitu tentang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ujung-ujungnya adalah sudahkah kita itu kalau melakukan itu semua yang diajarkan Tuhan dalam Filipi pasal 2 itu, kita ujung-ujungnya orang-orang yang bisa mengaku dengan Yesus Kristus adalah Tuhan, diselamatkan, percaya dalam hati, dibenarkan, itu adalah hanya untuk kemuliaan Allah Bapa. Ya, firman Tuhan sederhana loh, ini firman Tuhan sederhana banget. Tetapi ayo koreksi sendiri masing-masing. Saya nggak mau menyalahkan saudara seiman ya. Semuanya yang sudah percaya Tuhan Yesus, sudah beribadah dan bisa mengaku, benar enggak diri kita sudah bagi kemuliaan Allah Bapa kehidupan kita, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau gitu ya, hanya untuk kemuliaan Tuhan hidup kita. Apapun yang kamu lakukan, karena ada ayatnya juga itu, apapun yang kamu lakukan hendaklah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pada dasarnya saudara gampang. Kalau kita hidup di dalam Tuhan itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kasih, rela berkorban untuk sesama. Jadi kalau melihat ada orang-orang yang bersalah, kasih itu menutupi segala sesuatu, ya lebih baik nggak usah diomongkan, lebih baik kita berdiam diri dan berdoa syafaat aja kepada Tuhan, dan kita serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Kalau ketemu dengan orang itu lebih banyak berdiam diri, karena itu emas, karena semakin banyak percaya, semakin banyak berkata-kata, itu semakin banyak yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kecuali kalau kita bisa hal-hal yang positif yang kita katakan. Kalau hal-hal yang negatif itu kan kita tabur saudara, itu bahaya saudara, nggak boleh sebetulnya. Jadi ya bukan sebetulnya, memang seharusnya, tetapi kita lakukan semua itu karena cinta saudara. Jangan terpaksa. Semua kalau dipaksa atau karena kewajiban itu nggak baik, ujung-ujungnya hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau kalian cinta sama Tuhan karena menyadari bahwa anugerah Tuhan sudah dilimpahkan kepada kita dan kita sudah dipilih oleh Allah, loh luar biasa loh kalau kita umpamanya ya Jokowi ya presiden kita memilih anak-anak muda untuk membantu staf kepresidenan, itu aja manusia bangga gitu loh. Apalagi kalau kita dipilih raja dari segala raja yang memiliki kehidupan kita mati dan hidup ini hanya milik Allah ya toh. Jadi semuanya itu harus
harus exciting, harus sukacita, harus semangat gitu untuk Tuhan. Jangan loyo, ayo semangat terus untuk Tuhan ya. Karena Tuhan itu memberikan semuanya yang terbaik, bahkan nyawanya untuk kita. Loh, Dia saja yang menciptakan kita rela memberikan nyawanya untuk ciptaannya. Makanya Tuhan mengajarkan kamu itu sesama manusia harus saling mengasihi gitu loh. Kemarin ya sudah dibahas tentang kita itu kalau sudah mengasihi sama manusia, kita itu sebetulnya seorang sahabat, seorang saudara. Ya memang kita diciptakan dari satu sumber Allah, ya berarti kita saudara semua, saudara. Jadi kita itu kayak saya punya anak 5 ya, berarti 5 itu saudara semua. Berarti bukan gak bersaudara, semuanya itu bersaudara, kakak adik, mbah buyut, cucu cicit cacat, apa situnya begitu wes. Ya saudara. Makanya ayat ini perlu direnungkan baik-baik. Sederhana, firmannya sederhana, tetapi kita benar-benar, kalau kita sudah bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam mulut kita, hidup kita tidak bagi kemuliaan Allah Bapa. Is question ya, tanda tanya ya, kayak apa di Batman itu, Mister tanda tanya itu ya. Saya lupa namanya itu ya. Pokok musuhnya Batman itu Mister tanda tanya. Ayo sekarang kita harus tanda tanya terhadap diri kita sendiri. Ya sudah saya pernah bahas bahwa untuk mengukur karakter kita itu sebetulnya sederhana. Ya buka buku di tengah-tengah, yang kanan itu pribadi 9 Roh Kudus, yaitu tentang Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yang di sebelah kiri Galatia 5 ayat 19, ditulis semua. Ya, saya berharap Roh Kudus akan menuntun kita yang di sebelah kiri Galatia 5 ayat 19 itu tidak dicontreng, tetapi yang dicontreng yang 9 pribadi Allah itu yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, nanti kita akan mengetahui statistik rohani kita itu tiap hari semakin cinta sama Tuhan atau tidak di situ ya. Tetapi jangan lakukan itu karena kedagingan, saudara. Lakukanlah karena cinta, dengan tulus, dengan murni, hati yang murni, memang melakukan semua ini untuk kemuliaan, bagi kemuliaan Allah Bapa, seperti Filipi 2 ayat 11 ini, saudara. Ya, sederhana firman-Nya, dan kita selalu dibangun, kita selalu diingatkan, kita selalu diperbarui, kita menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang selalu diberkati Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena kita hidup di dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus, pasti itu kekal, hukumnya kekal, saudara. Tetapi kalau kita berjalan di dalam kedagingan untuk dunia ini, yaitu dalam kedagingan ini ada batasnya. Umur kita nanti berapa dipanggil Tuhan, saudara. Terus naik sekolah itu ada batasnya. SIM itu ada waktunya 5 tahun sekali harus diperpanjang. Itulah duniawi, saudara. Hal-hal kedagingan itu semua ada batasnya. Tetapi kalau roh Allah itu hukumnya kekal. Jadi kalau kamu hidup di dalam roh yang menyala-nyala bersama Tuhan, hidupmu kekal bersama Tuhan. Tidak ada batasnya. Dan kemuliaan Tuhan semakin terpancar hidupmu, dan kehidupan kita itu semakin memberkati orang banyak ya. Semakin memberkati orang banyak, dan hidup kita itu semakin bermanfaat seperti Tuhan Yesus ya. Itu pasti bermanfaat bagi orang banyak. Sebetulnya tidak ada hukum yang menentang hal itu, kata Tuhan, kalau kita hidup di dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Tetapi biasanya kuasa kegelapan itu seperti singa yang mengaum-ngaum ingin menjatuhkan kita. Tetapi jangan khawatir, saudara, kuasanya itu lebih besar kuasa ilah. Zaman ini itu akan lebih kecil kuasanya, karena Allah lebih memiliki kuasa yang lebih besar ya. Roh Allah itu menguasai kehidupan kita. Yang namanya Allah yang menciptakan ciptaan, maksud ciptaannya bisa ngalahke yang menciptakan, ya nggak mungkin, saudara. HP itu kalau kita ciptakan, mobil mau kita kalahkan, ya robot mamanya kita ciptakan, ya maksud robot itu ngalahke yang menciptakan, ya nggak mungkin lah, saudara. Ya toh, di remote aja dimatiin listriknya sudah nggak bisa apa-apa robotnya, begitu loh. Tapi seringkali kita itu ingin menyamai Allah ya, seperti pada saat Adam dan Hawa dalam kekudusan dikasih tahu sama setan, oh boleh ngene kok iso ngerti sing jahat ambek sing apik, kon kok iso melebihi Allah. Wah, akhirnya manusia murka, ingin dirinya diagung-agungkan, dipuja orang, disembah orang. Ya itu upahmu di dunia cuma itu saja, tetapi kamu nggak menumpuk harta kekayaan di surga yang tak habis dimakan kengat dan karat. Doa syafaat pagi hari itu loh, saudara, itu menumpuk harta kekayaan yang tidak habis dimakan kengat dan karat.
Ayo bangun pagi, muji nyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya, makanya Tuhan katakan ya sejak perjanjian lama pun ya, Yosua 1 ayat 8 itu, hendaklah kamu merenungkan firman-Ku siang dan malam, bertindaklah hati-hati sesuai yang Kufirmankan, maka apapun yang kamu kerjakan akan mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Itu sudah saya bahas di season yang awal-awal dulu pada saat saya pertama kali menceritakan tentang kebenaran Allah yang pakai video, saudara, yaitu tentang hidup di dalam roh, terus hidup di dalam kedagingan, terus habis gitu ya tentang itu juga lah. Terus harus pernikahan itu kalau di dalam kekristenan itu seperti apa. Ya banyaklah pengajaran-pengajaran Tuhan yang sudah terjadi atas hidup kita. Makanya ayo sekarang ini jangan kecil hati ya, karena Roh Kudus pasti tuntun kita ya. Kita memiliki karunia yang berbeda. Saya sadar bahwa saya memiliki karunia yang berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi pasti saya masih memiliki kekurangan-kekurangan yang dilengkapi dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain yang sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yakin bahwa setiap orang yang bisa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah segala sesuatu yang ia kerjakan adalah untuk kemuliaan Allah Bapa. Ya, seperti Filipi 2 ayat 11 ini terjadi atas kehidupan viewer, kehidupan subscriber, kehidupan orang-orang di XL, orang-orang di YouTube dan semua sarana YouTube ini dan media-media lain, orang yang mengeser ataupun orang-orang yang di dalam InShot video editing yang selalu saya gunakan untuk mengedit video ini, biar itu menjadi berkat yang luar biasa bagi semuanya. Jadi saya tidak bisa berdiri sendiri. Dalam hal ini semuanya itu memiliki talenta yang saling melengkapi untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ini semua karena Tuhan yang tuntun, seperti yang Tuhan terjadi atas setiap ini saja. Jadi untuk menyampaikan firman ini saja sudah dilengkapi dengan YouTube, dengan InShot, dengan XL ya toh, beli kuotanya XL. Demikian juga untuk saudara, subscriber dan viewer ya toh. Semuanya ini berperanan semua, saudara. Jadi tidak ada yang hebat di dalam sini. Kita itu semua anggota-anggota tubuh Kristus yang disatukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri seperti Tarsan gitu ya. Nanti kalau kita hidup sendiri seperti Tarsan, nanti teman-temannya itu cuma pohon-pohonan sama binatang, saudara. Ya, padahal Tuhan katakan kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri, bukan kasihlah sesama sesama ciptaan Tuhan, enggak ya, tetapi kasihlah manusia. Kalau kita memiliki kasih yang dari Allah, pasti mengasihi ciptaannya semua ya, baik tumbuhan ataupun apa-apa dipelihara gitu ya, saudara. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi intinya kalau kita sudah bisa mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu berarti kita lakukan bagi kemuliaan Allah Bapa, tidak ada yang lain. Ya, koreksi kehidupan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum, dan benar-benar enggak, karena kita melakukan ini dengan hati yang murni, tulus, ikhlas, karena cinta yang dari Tuhan, anugerahnya yang sudah dilimpahkan kepada kita. Benar enggak kita melakukan itu karena cinta kepada Tuhan, karena memang anugerah cinta itu sudah mengalir atas kehidupan kita, dan kita selalu dengan sukacita memberitakan Injil kebenaran Tuhan untuk kemuliaannya. Ya, orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, di dalam dirinya hanya bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu sederhana, biarlah ini bekerja sesuai yang Kau firmankan di dalam nama Yesus bagi setiap viewer, subscriber, SL, YouTube, demikian juga InShot video editing, dan orang-orang yang mengeser firman ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah kuasa firman-Mu terjadi, diberitakan di Indonesia, di tetangga-tetangga, di kepulauan yang lain sampai ke ujung bumi. Biarlah nama Yesus Kristus dimuliakan, dan selamanya terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan ekonomi, terjadi pengampunan, terjadi pemulihan akar kepahitan sudah dilepaskan dari tubuh-tubuh manusia dan lepas dari kedagingan kita, dan diganti dengan kesetiaan, kelemahan, serta penguasaan diri yang daripada Allah mengalir saat ini bagi kami semuanya yang sudah kami doakan. Dan kami yakin Bapa, di dalam kerajaan surga ada kemuliaan-Mu yang turun, kerajaan Allah terjadi di bumi.